Kalau kata dokter Tifa, peneliti tak boleh dipidana. Pertanyaannya sekarang, apakah ada peneliti yang kelakuannya seperti mereka-mereka ini, teman-teman? Itulah pentingnya sadar diri. Ngaca. Ini dia pede banget, dokter Tifa dan rombongannya. Mari kita tonton videonya sampai habis, teman-teman. Saya Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rizwan Syarifan beserta para penasihat hukum kami sudah mengikuti jalannya sidang yang kami ikuti ini kedua kali ya, ada sidang perbaikan. Saya ingin memberikan underline apa yang disampaikan oleh penasihat hukum kami tadi, Dr. Refli Harun ya, bahwa masyarakat itu memiliki semacam obor ya. Obor itu dibawa oleh para peneliti, para akademisi dan para aktivis. Ketiganya ini tidak hanya mendapatkan sebuah tugas tapi juga amanah yang sangat berat untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan cahaya ilmu kepada masyarakat yang lain. Nah, apa yang terjadi andai kata para peneliti, para akademisi dan para aktivis seperti kami ini selalu ditakut-takuti dengan ancaman kriminalisasi ketika kami sebetulnya sejatinya sedang menggunakan hak sebagai warga negara, terutama dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Ini akan menimbulkan sebuah kebisuan, akan menimbulkan sebuah rasa gentar, akan menimbulkan sebuah berhentinya kemajuan ilmu, pembangunan, dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa apa yang kami perjuangkan bukan hanya sekedar bahwa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa kita pun semua punya hak konstitusional untuk menyatakan pendapat, tetapi khusus yang kami berikan sebuah penekanan di sini adalah bahwa para peneliti, para akademisi, dan para aktivis adalah orang-orang yang memiliki tugas yang sangat berat. Oleh karena itu maka mereka harus dilindungi oleh undang-undang, bukan kemudian malah diperberat, bukan malah kemudian diancam dengan undang-undang yang seringkali disalahgunakan oleh para penguasa dengan abuse of power-nya. Demikian yang Dokter Tifa minta dilindungi, teman-teman. Dokter Tifa mengkehendaki orang-orang rombongan mereka, kubu mereka itu dilindungi, dijaga. Jangan ditakut-takuti katanya. Pede banget dia berkata seperti itu. Dia tidak berkaca apa yang sudah dilakukannya. Lemparan kata-kata pedas yang dilemparkan, diucapkan oleh Dokter Tifa dan rombongannya selama ini terhadap Bapak Jokowi. Tetapi dia ngotot. Di sini dia tidak sadar kalau mereka salah. Mana ada peneliti yang kelakuan-kelakuan seperti mereka ini. Koar-koar sana sini, mengadu sana sini, dan bising banget bikin gaduh. Ini gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian teman-teman, coba dah komen-komen di bawah. Mari kita lanjut video berikutnya. 326 dan sebagainya. Maka tidak boleh dilaporkan balik. Oke, sebelum ini inkrah. Siapa? Baik pelapor maupun saksi-saksi. Bang, tapi Anda mengatakan penyidik tidak profesional berapa? Bukan, saya tidak mengatakan tidak profesional, tidak komprehensif dalam dalam menangani perkara ini. Tidak komprehensif dalam menangani perkara ini, Pak Arianto. Dikatakan tadi penyidik seperti ya, itu. Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Singkat, padat, dan langsung kena mental tuh. Pak Arianto skakmat, pengacara teroris. Ya karena nggak sesuai dengan keinginannya. Pernyataan awalnya tadi, mereka itu tidak patut dilaporkan balik. Loh. Langsung kena semprot pedas tuh. Langsung kena mental, teman-teman. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, Pak Arianto tahu aja kalau emang nggak sesuai sama keinginan aneh. Komen-komen di bawah teman-teman. Pengacara kuasa hukum Roy Suryo memang beragam. Ada juga yang lucu seperti Bapak ini. Next videonya. Minta bahwa 3 jenis kelompok ini dikecualikan dari pasal pemidanaan, terutama pencemaran nama baik, fitnah,
ujaran kebencian, kemudian juga kemungkinan dikriminalisasi, yaitu satu kelompok peneliti, kelompok akademisi, kelompok peneliti, dan kelompok aktivis. Nah, fortunately, Mas Roy, kemudian Rismond, dan Dr. Tifa itu masuk ke ketiganya. Beliau adalah akademisi karena pernah mengajar atau masih mengajar. Beliau juga seorang peneliti karena memang melakukan penelitian dengan buku Jokowi's White Paper sebagai buktinya. Dan mereka juga aktivis yang menginginkan tegaknya demokrasi di Republik ini. Nah, itu tiga kelompok masyarakat yang rentan untuk dikriminalisasi. Makanya kita minta pasal-pasal yang mentersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap tiga kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Waduh, mimpi daripada Refli Harun. Meminta ini dispesialiskan. Ada 3 kelompok tadi disebutkannya. Teroris ini supaya jangan dilanjutkan dipidana tetapi diperdata saja. Lah. Ini gimana nih teman-teman? Kok malah makin kesannya ini mereka sudah pasrah sekali akan nasib yang memang datang untuk mereka. Kalau dari kata-kata Refli Harun sih, dia ini sudah pesimis sekali. Yakin banget dia nih. Kalau Roy Suryo CS nggak bakalan lolos dari jeratan hukum. Makanya dia pernyataan-pernyataannya selalu meminta agar perkara ini jangan dilanjutkan dan mau dipindahkan. Maunya diperdata saja digugat. Waduh, komen-komen di bawah pendapat kalian teman-teman. Mari kita lanjut videonya. Ini sederhana loh. Ya itu, sederhana. Seandainya dikeluarkan saja masyarakat ini loh. Itu kan apa coba selesai. Rizal Fadilah katanya sederhana loh. Tinggal tunjukin saja ijazahnya. Lah. Emang kamu siapa? Bapak siapa? Kalian siapa? Ngatur-ngatur Bapak Jokowi. Rizal Fadilah ke rumah Jokowi. Tujuannya menjebak Pak Jokowi. Pak Jokowi jelas nggak akan kejebak. Nggak akan masuk perangkap kalian. Justru sekarang kan kalian yang jadi resah terhadap nasib kalian. Mbak Rizal ini kan salah satu yang jadi tersangka teman-teman. Buat analoginya begini Mas. Oke. Saya mau masak capcay. Wah. Saya butuh saus tiram. Sebagai bagian dari capcay saya supaya enak. Saya tidak perlu bikin saus tiram kan? Saya cukup membeli saus tiram dalam bentuk botolan yang sudah jadi. Dan bagaimana cara membuat saus tiram itu kan saya nggak perlu tahu. Karena yang saya perlukan adalah saya bikin capcay. Seperti itu ya. Paham ya? Kurang lebih analoginya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin baju, kita nggak perlu harus bikin kancingnya. Kita cukup membeli orang yang membuat kancingnya. Kan seperti itu ya. Jadi seperti itulah teknologi aplikatif itu. Oke ya. Kemudian mudah penjual bakso menjual baksonya. Tukang bakso nggak perlu giling daging untuk bikin bakso. Cukup dia pergi ke tempat orang jual bakso, besok pagi dia sudah bikin bisa jual mangkok bakso. Kan sekarang itu kemudahan teknologi luar biasa. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi buat analogi yang disampaikan oleh Bu Dokter yang satu ini, sepemahaman kalian gimana nih teman-teman? Coba dah. Tadi ada beberapa analogi yang disampaikan atau perumpamaan lah istilahnya. Ada capcay, ada saus tiram, ada bakso, ada juga kancing baju. Dari komentar di sini sih, capcay perlu saus tiram, baju nggak perlu bikin kancing, bakso nggak perlu ngegiling. Itulah teknologi versi Tifa. Paham semuanya? Saya mah enggak. Ini gimana nih teman-teman? Kalau saya pribadi mendengarkannya, ini topiknya mengarah kemana nih dia? Tujuannya kemana dia membicarakan analogi yang seperti ini? Atau kalian ada pendapat? Komen di bawah.
Karena yang namanya seorang peneliti, seorang akademisi, dalam mengambil sikap itu adalah berdasarkan suatu data yang memang nggak boleh diutak-atik, Betul. yang nggak boleh direkayasa sedemikian Betul. rupa. Nah ini kan terjadi pengeditan, terjadi rekayasa. Makanya saya selalu menyatakan dari beberapa kali podcast di tempat lain juga, bahwa tindak pidana itu bukan hanya menyangkut masalah pencemaran nama baik, ya, penghasutan, bukan. Tapi juga ada persoalan-persoalan yang menurut saya skalanya besar, yaitu pengeditan data, memanipulasi data gitu loh, ya kan? Ini diatur dalam pasal 32 dan 35 ya Undang-Undang ITE, di mana laporan tersebut bukan hasil laporannya Pak Jokowi, tetapi hasil laporannya Polda Metro dalam hal ini penyidik. Jadi jangan dilihat satu parameter bahwa ini ada satu laporannya Pak Jokowi, bukan. Nah, kalau kita larikan ke pasal 32 dan 35, memang bisa diklasifikasikan dia seorang peneliti. Nah, itu. Nggak bisa dong, betul, gitu. betul. Dan ini pasal 32 dan 35 ini ancaman hukumannya berat. main-main, Pak ya. Berat. Bukan hanya ancaman hukuman, ada denda di situ. Oke. Gimana Pak? Bisa dijelaskan lagi Pak? Baik. Ya, di dalam pasal 32 ya yang saya baca itu ancaman hukumannya 10 tahun. Ya. Terus dendanya itu 10 miliar. Waduh. Nah, berkaitan dengan pasal 35 nih ya, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Dendanya 12 miliar. Waduh, makanya Roy Suryo CS ketar-ketir, ketakutan. Karena selain ada ancaman pidana, ada pula dendanya, teman-teman. Mengenai kelakuan-kelakuan mereka yang selama ini mengaku-ngaku sebagai pakar dan ahli, di sini tadi ada berbagai pelanggaran yang sudah dilakukan oleh mereka. Tidak boleh diedit, diubah dokumen-dokumen hasil penelitian. Dan juga tidak boleh berasumsi. Peneliti itu tidak boleh berasumsi. Hanya boleh menyampaikan data dan fakta. Ini gimana? Kalau menurut pendapat kalian, teman-teman. Komen-komen di bawah atas apa yang kita bahas bersama ini.